Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandiin mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Di kampung saya pakai bahasa kampung. Purwokerto apa yang dia disebut Purwokerto di sini? Sah. Di sini, pakai timur. Siram di sini. Ini buat biar aromanya keluarnya timbul. Nanti kita bahwa kita ini calon mayat, ya disingkat apa? Camat, ya bapak camat, ibu camat. Yang kedua, kepedulian kita terhadap jenazah, kita bangun kesadarannya. Sehingga kalau ini menjadi sebuah sesuatu yang kemudian terbangun, Pak, insya Allah, Pak, kita semangatnya jadi lebih. Tim yang telah berkenan hadir untuk mengundang kami. Kemudian pada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang hadir, khususnya dari ngurus jenazah. Ini masjidnya, orang bilang masjid biru karena gentengnya biru. Jadi salah satu kegiatan yang kami miliki di sana fardu kifayah dalam pemuliaan jenazah muslim. Berbicara fardu kifayah, sebetulnya pengurus masjidnya sendiri itu sudah fardu kifayah. Jadi bukan hanya mengurus jenazah, bagian dari urusan fardu kifayah mengurus jenazah. Karena mengurus masjidnya sendiri fardu kifayah. Kenapa kita memberikan layanan ini? Karena kami alhamdulillah sudah memiliki mobil jenazah. Kalau belum punya, repot tentunya ngurus jenazah. Harus bawa peralatannya, lain-lain, gitu kan? Gimana motornya? Sementara masjidnya itu jauh dari perumahan. Setelah ada kendaraan ini, maka kemudian kita mulai dalam hal memberikan layanan. Jadi layanan kami sejak tahun 2001, Pak. Di tahun 2014, sudah sekian tahun kemudian, baru tercetus adanya sebuah edukasi pembelajaran tentang mengurus jenazah. Biasanya edukasi itu bentuknya pelatihan, Pak. Biasanya di kami bukan pelatihan, tapi kuliah umum manajemen kematian, karena brandnya adalah Institut Manajemen Kematian. Logo KPJ, jadi KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Kenapa muncul istilah peduli? Karena yang saya rasakan di masyarakat itu kepedulian kita itu kurang. Maka kita bikin komunitas ini supaya kita memiliki rasa kepedulian yang lebih, Pak. Sehingga ketika ada orang wafat, orang meninggal, khususnya keluarga sendiri, keluarga itu rebutan, Pak, bukan malah menghindar. Ya, ini yang kita inginkan, Pak. Kita meninggal, keluarga kita rebutan, urus si mayit itu. Kira-kira begitu. Maka visi kami membangun kesadaran kita akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. Dua hal ini yang menjadi konsep kita, ya. Satu, mengingatkan kita bahwa kita ini calon mayat, ya, disingkat apa?
camat, ya, bapak camat, ibu camat. Yang kedua, kepedulian kita terhadap jenazah, kita bangun kesadarannya. Sehingga kalau ini menjadi sebuah sesuatu yang kemudian terbangun, Pak, insya Allah, Pak, kita semangatnya jadi lebih. Dan fardu kifayah itu kan gotong royong. Yang namanya gotong royong, semakin banyak yang ikut terlibat, maka semakin ringan, semakin bagus. Bukan fardu kifayah itu menyerahkan kepada seseorang saja. Kadang kita fardu kifayah biasanya sudah ada yang ngurusin. Maka melalui kuliah ini akan terbangun konsep-konsep. Misi kegiatan kami mulai dari kuliah umum seperti ini, layanan jenazahnya, penyediaan mobil jenazahnya, dan membuka pendaftaran yang bersih perumur kematian. Di kantor saya Pak Sana, melihat kegiatan ruangan khusus kantor APJ Institute. Ini mobilnya salah satunya Dedika. Yang kami bawa MS hari ini. Jadi alhamdulillah kami memiliki kendaraan 6. Nah, banyak tak? Banyak, walaupun kurang itu banyak banget ya. Ya, bahkan kita ada berhenti ya. Maka karena kita merasa berhenti, yang duluan jiwa, akhirnya kita sudah banyak bersedia. Jadi yang berhenti tadi Pak sudah ada memberikan. Satu disediakan ke atas gunung, satu lagi disediakan ke Bogor. Jadi kami sekarang mengelola 4 unit kendaraan. Coba Bapak bayangkan Pak, kadang masjid punya mobil 1 Pak, belum tentu pakai sebulan Pak, karena nggak ada yang berharap nanti. Ya, apalagi yang dilayani banyak di lingkungan sekitar situ. Ada yang bilang cici. Enggak, ngapain? Kan sudah ada ambil. Nah itu bahasanya. Dan saya juga nggak tahu bentuknya bagaimana caranya. Maka kalau mindset kita serba negatif seperti ini, maka ketika keluarga kita meninggal, akhirnya kita panggil yang namanya ambil. Dan ternyata ambil itu orang-orangnya ya itu saja, nggak tergantikan sampai wafatnya. Digantikan nanti kalau sudah wafat. Siapa yang ganti Pak? Ini guru saya Pak Haji Madi Mansur. Allah kita doakan semoga beliau sehat. Ini yang perlu dipikirkan dulu Pak. Anggapan kita, keyakinan kita yang menganggap jenazah jadi hantu itu ternyata hoax. Berkaya ke depan rumah balik katanya. Berapa malam Pak baliknya Pak? Ya kalau kita kan hitung tuh, kalau belum 1000 malam masih balik Pak. Kita itu, kadang nggak ada loh orang mati itu kekayaan jadi hantu itu nggak ada. Mereka sekarang itu Pak lagi nunggu kiamat Pak. Ini keadaannya. Ada yang tidur, ada yang lagi nyesel, ada yang lagi diteror, ada yang tetap hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Dan terakhir ada yang lagi siksa. Gak ada mereka balik lagi ke dunia, itu gak ada. Kalau balik lagi namanya masih sulit. Baliknya ke tubuhnya, bukan balik ke pohon besar, bukan balik ke rumah kosong, bukan. Ya, mereka di alam berikutnya, namanya alam barzakh, alam gaib yang kita nggak tahu. Ini menurut versi Al-Quran kondisi-kondisi mereka. Jadi kita ngapain lagi sama takut sama mayat, karena nggak ada mayat jadi hantu itu kan. Kemuliaan mengurus jenazah yang kita tadi semuanya menghindar. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka pahalanya 1 kilo. Ngikut nyolatin, ngikut doang Pak, pahalanya 1 kilo. Dan barang siapa yang ikut menyaksikan, maka pahalanya jadi 2 kilo. Ya, ikut menyaksikan jenazah ke kubur, nganterin ke kuburan.
setelah ikut nyolatin kemudian ikut nganterin ke makam, maka pahalanya 2 kilo. Wa makirotoni apa itu 2 kilo ya Rasul? Qala mithlul jabalain al-azimain, bagaikan seperti 2 gunung yang sangat besar sekali. Ini pahalanya. Kalau kita dilihat hadis ini, ini namanya kerudung. Pakainya segi 4 atau segi 3? Segi segi 3 tuh. Nah, biar ini mudah dipakai, kan kain kafan nggak perlu dijahit, nggak perlu pakai peniti, maka kita buatkan di dalamnya ada tali. Siapin talinya, Mbak. Ya, ini dipotong di sini. Potong. Buat masukin tali. Oh, ini talinya. Jadi ya, berapa ini tadi ukuran udah? 5 ya? 5. 2-nya selubung, 7. Laki-laki berapa? 3. Sama semua. Sekarang talinya. Ayo talinya, cari, coba. Bikin tali laki perempuan sama. Saya ambil yang tengah. Tengah itu berapa? 5. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Saya ambil yang tengah, 5. 5 itu ukurannya buat di atas kepala dan di bawah kaki, jangan panjang-panjang, cukup selebar tangan. Selengan, ini langsung sobek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
langsung ditata. Mas, naik. Ya, sip. Kurang turun. Naikin lagi. Sini ya, itu ukuran di situ. Atas bawah. Sekarang mau dicari kepalanya gimana? Bebas. Tidak ada ketentuan wajib menghadap kiblat, nggak ada. Ya, ngurus jenazah mau dimandikan, mau dikafanin, tidak ada ketentuan menghadap kiblat. Kalau rumahnya sempit, RSSS, jadi berkiblat nggak akan ketemu, masa udah nggak diurus? Nggak ada ketentuan, jadi bebas, mau menghadap kemana aja nggak masalah. Ya baik, mau kepala di sini mau di sini. Nah sekarang kita samain kepalanya biar sama di sini semua. Ya sana kepala, sini kepala. Maka tali yang ketiga diposisikannya di bawah kaki sini, di bawah lutut. 3, keempatnya di bawah tangan si dangkep. 5-nya di atas tangan si dangkep. Karena ini lebih panjang, maka ukurannya sama seperti tadi. Baju segini kali 2. Nah, oke sama ya. Nah, tujuh selesai. Yang perempuan, yang ketiganya langsung duduk di bawah. Orang nggak nyangka kalau ini kain kafan Pak. Inilah bedanya kita Pak. Manajemennya luar biasa. Orang nggak nyangka ini kain kafan loh. Ledakin aja di depan rumah. Orang nggak tahu kalau ini kain kafan. Betul lah. Suatu saat terjadi orang lagi tasya dudukin. Jadi saya mau ambil kain kafannya bingung gimana caranya ya. Ya terpaksanya harus ngomong Pak. Saya bilang Pak, mohon maaf itu kain kafan. Loh Pak langsung biasa. Lebih elegan, lebih cakep, dan lebih simpel. Kita ngerjainnya juga kemana? Kalau saya kasih hadiah nanti Pak, ya betul-betul. Makasih, makasih. Pengkafanannya nanti setelah sholat ya, boleh dikafanin ya. Apa ya? Ini biasa dipakai sekali pakai. Sekali pakai dibuang. Sarung tangan dengan karet. Ini tidak berkali-kali. Nah, cukup laki perempuan satu model saja. Fardu kifayah itu dimensi kita apa? Gotong royong. Kami sudah nggak bisa kerja sendiri. Ada yang bantuin tuh. Itu namanya gotong royong. Maka sebagai keluarga seharusnya membantu amin. Ini nggak usah pakai yang baru. Pakai masker. Ya wajib. Covid nggak covid, masker dipakai ketika memandikan jenazah. Waslap ada. Bu, saya mau tunjukin begini Bu. Ambil jenazah modelnya begini, keren nggak? Cakep nggak? Bangga dong dari ambil. Gitu. Siap dari ambil? Ya. Dari nanti Masjid Raya Asmaul Husna punya tim pemandi jenazah. Bajunya seperti ini, ganti logonya Asmaul Husna. Saya siap mendampingi, tim kita siap jadi coaching. Ya, hari pertama mandiin, ngikut-ngikut kita. Padahal warga sini, kita yang mandiin nggak apa-apa, kita bantu. Nanti 2-3 kali, 4 kali nggak bisa, saya sendiri. Edukasinya didampingi Pak, sampai bisa. Waslap, didobel sarung tangannya, karet dan kain. Wajib dua-duanya. Ada yang megang gayung, ada yang megang sabun,
Ini mandi jenazah, royokan, bukan ambil kerja sendiri. Nah, ini sabun airnya, itu, nah, gayung, 2 gayung, atau 3 gayung. Air selang ngalir terus. Tujuannya biar kotorannya kalau keluar jalan terus, gitu lah. Laki perempuan bedanya di penutupan aurat. Buka sampai ke situ, sampai ke dapur. Nah, jauh ya. Jenazah perempuan ditutupnya dari mulai nutup dengkul sampai nutup bagian-bagian. Ini jenazah perempuan. Nggak boleh ini terbuka, Pak. Itu aurat. Dan itu bahaya bagi kalian. Betul nggak? Walaupun sesama perempuan kan enak. Sama laki-laki juga punya tetap enak dan orang. Maka wajib ditutup. Sedangkan laki-laki tutupnya sampai di misalnya tutup sampai di itu doang bedanya. Laki perempuan. Cara mandinya sama. Diawali dengan niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandiin mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Di kampung saya pakai bahasa kampung. Purwokerto apa yang itu perlu disini sah. Ya, baik. Ini selang diposisikan langsung di bagian manual. Kalau ada semprotan dulu. Kalau ada apa? Timun dulu. Pakai timun. Siram dulu. Ini buat badan. Biar aromanya keluarnya timun.